Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kesal karena kerap diejek, seorang adik di Bontang menghabisi kakaknya. Kebakaran di gudang penyimpanan limbah medis di Balikpapan diselidiki polisi. Pemprov Kaltim melunak setelah sempat menghentikan pembangunan jalan alternatif di Selili, Samarinda. Segel penutup jalan alternatif di Selili, Samarinda kembali dibuka pemerintah provinsi. Ini dilakukan setelah penjabat gubernur menggelar pertemuan di lokasi penyegelan dengan menghadirkan berbagai pihak. Usai pertemuan, penjabat gubernur memutuskan untuk membuka segel tersebut. Ia menilai pembangunan jalan alternatif ini harus didukung karena dibutuhkan warga untuk mengurai kemacetan. Aksesnya ada, tapi meski memberi kesempatan, namun Pemprov meminta Pemkot menyelesaikan administrasinya. Untuk ini Pemkot diberi waktu 1 minggu. Saya ada Pak Wali, kami masing-masing instansi, masing OPD juga ikut semua. Dan Pemprov ikut, BPKD, Bapeda, Inspektorat semua ikut. Dari kota juga ikut, Pak Sikdanya, semua OPD terkait. Jadi kita satu, ya, pemerintah itu cuma satu. Mulai dari presiden, ini negara kesatuan loh. Penanggung jawab terakhir, kalau nggak selesai masalah ini nanti presiden disalahkan orang melalui gubernur. Jadi kami punya kesepahaman, kita menyelesaikan ini dalam pemerintah. Persoalan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan prosedural kita selesaikan insya Allah dalam seminggu ini. Sementara itu silakan mungkin pekerjaan jalan karena Pak Wali membutuhkan kecepatan. Saya di lapangan. Ya, itu saja. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan perkara tersebut menjadi heboh karena berurusan dengan aset pemerintah provinsi. Namun ia tetap berkeyakinan Pemprov Kaltim memahami tujuan yang ia lakukan. Kita Pak PJ, Oktober lagi seluruh persoalan warga di Jalan Kakap sudah selesai 100%. Ini sedikit jadi rame karena ada berurusan dengan aset provinsi. Ya udah, tapi kami semua di pemerintah kota selalu optimis. Dinamika itu pasti terjadi. Sebuah kebijakan itu pasti selalu mengundang pro kontra. Tapi akhirnya dengan proses dialog yang mungkin tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan disertai dengan turun ke lapangan, dengan kata kunci selama itu semua kebijakan diperuntukkan secara tulus untuk kepentingan warga, insya Allah Tuhan akan bantu untuk menyelesaikannya. Usai mendapat persetujuan, Pemkot bergerak cepat. Diyakini pengerjaan jalan akan selesai lebih cepat dari jadwal. Jalan ini dibangun guna mengurangi kemacetan di Samarinda Ilir. Upaya lain yang dilakukan Pemkot yakni dengan membangun jalan terowongan di kawasan Selili. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Komisi Pemilihan Umum Tarakan mendatangi lapas kelas 2A. Tujuannya untuk menyerahkan daftar pemilih tambahan atau DPTB. Tercatat 1.365 warga binaan yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2024. Pihak lapas menyatakan akan secepatnya mendata. Ini dinilai penting guna memastikan jumlah pemilih. Ini karena beberapa dari napi yang terdaftar dimungkinkan sudah bebas. Untuk pendataan ini, KPU memberi waktu beberapa hari kepada lapas sebelum memastikan jumlah pemilih dan surat suara yang akan dikirimkan.
DPTB untuk lapas. Itu aja DPTB-nya, nanti kan jumlahnya 1.000 sekian, itu nanti akan dikembalikan ketika tidak terbagi. Nanti ini baru diserahkan, ini boleh dipotong nanti. Untuk deadline-nya itu kapan, Bu? Untuk kembaliannya 25 Januari. Ya. Itu untuk DPT. Kalau untuk Bukan DPT. DPTB untuk dilapas kan DPTB itu. Jadi nanti ketika DPTB itu tidak dibagikan, berapa yang tidak dibagikan akan dikembalikan ke KPU. Ya, kita akan cross check ke dalam bagi warga binaan yang sudah bebas ataupun sudah keluar, nanti formnya akan kita kembalikan ke KPU. kalau data sampai saat ini ada berapa Pak jumlah napi kita yang sudah bebas untuk yang urban? Nanti kita cross check pastinya. Ya, Nantinya di lapas Tarakan ini akan disiapkan 5 tempat pemungutan suara khusus dan prosesnya tidak berbeda dengan kawasan lain. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam proses pengamanan pemilu 2024. Inilah petugas pengamanan TPS atau PAM TPS di Samarinda. Mereka dikukuhkan Selasa siang di Gedung Convention Hall Sepaja. Wali Kota Andi Harun meminta mereka bekerja sepenuh hati. Ia berharap pemilu berjalan aman dan lancar dan partisipasi masyarakat meningkat. Ya, laksanakan sesuai tugas-tugas pemilu itu dengan ikhlas, penuh kegembiraan, dan mudah-mudahan atas dedikasi kita semua pada pemilu 2024, pemilu kita berjalan lancar dan aman. Tinggal satu tugas kita yang masih terus akan kita laksanakan hingga pemungutan suara, yakni bagaimana semua pihak kami semua mengajak agar partisipasi pemilih kita meningkat. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, keberadaan PAM TPS ini sangat penting guna membantu polisi di masing-masing TPS. Mereka akan bertugas dari mulai persiapan hingga seluruh prosesnya dinyatakan selesai. Tugas kita adalah merekrut melalui ini kita laksanakan persiapan, salah satu persiapan untuk pengamanan di TPS. Hari ini dari pemerintah kota melakukan pengukuhan kepada Satuan Linmas yang nantinya akan membantu pihak kepolisian dalam rangka pengamanan di TPS. Jumlah PAM TPS yang dilantik sebanyak 5.122 orang. Nantinya di tiap-tiap TPS akan ditempatkan 2 orang. Iswanto dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.